Oke, ya, terima kasih. Oke, sambil saya record, kita mulai saja. Ini pertemuan yang ke-6, topiknya strategi operasi jasa. Jadi ada 8 materi akan kita bahas dalam topik ini. Materi yang pertama, alasan gagalnya suatu organisasi. Materi yang kedua, kunci sukses berkompetisi. Materi yang ketiga, definisi strategi. Materi yang keempat, jenis strategi bagi suatu organisasi. Materi yang kelima, karakteristik pertimbangan dalam merumuskan strategi yang sukses. Materi yang keenam, faktor pertimbangan dalam merumuskan strategi yang sukses. Materi yang ketujuh, definisi dan ruang lingkup strategi operasi. Dan materi yang kedelapan, yaitu bidang keputusan manajemen operasi strategis. Kita mulai dengan alasan. Materi yang pertama, alasan gagalnya suatu organisasi. Seperti yang kita pahami bahwa suatu organisasi pasti mengalami siklus keberhasilan atau kemajuan dan siklus kegagalan. Tentu ketika dia mengalami siklus kemajuan atau perkembangan, tentu kehidupan organisasi berjalan dengan baik dan kehidupan atau lingkup keuangan daripada organisasi juga baik. Tetapi ketika gagalnya suatu organisasi, tentu banyak faktor penyebabnya. Saya coba ambil 7 poin saja, tentu banyak faktor lainnya yang mungkin saja menyebabkan kegagalan suatu organisasi. Tetapi saya secara khusus mengambil 7 poin alasan gagalnya suatu organisasi. Yang pertama, alasan adalah terlalu banyaknya menekankan pada kinerja keuangan jangka pendek, seperti beban penelitian dan pengembangan. Untuk bisa mengetahui tingkat kebutuhan, untuk mengetahui tingkat keinginan, untuk mengetahui standar kualitas yang diinginkan oleh konsumen terhadap suatu produk, maka suatu perusahaan perlu melakukan penelitian. Perusahaan perlu melakukan survei untuk mendapatkan jawaban. Apa sih kebutuhan yang diinginkan konsumen, apa sih yang diinginkan oleh konsumen, standar kualitas seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Tentu untuk melakukan penelitian atau survei terhadap konsumen di lapangan tentu akan membutuhkan biaya. Biaya inilah akan menjadi beban yang besar bagi suatu perusahaan ketika perusahaan itu selalu melakukan penelitian, melakukan survei terhadap konsumennya atau pelanggannya. Oleh karena itu, jika terlalu banyak beban pengeluaran terhadap penelitian ataupun survei yang dilakukan perusahaan, tentu akan mempengaruhi kehidupan keuangan dari organisasi. Bisa saja ya, organisasi menjadi timpang terhadap kehidupannya. Terlalu banyak pembiayaan terhadap penelitian. Tentu dari penelitian atau survei itu sendiri akan memberikan dampak atau hasil atau jawaban dari jawaban-jawaban konsumen terhadap kebutuhan mereka. Tentu itu akan ditindaklanjuti oleh perusahaan melalui pengembangan atau inovasi produk mereka. Itulah alasan pertama. Alasan yang kedua, gagal mengambil keuntungan dari kekuatan serta peluang dan atau gagal mengenal ancaman kompetitif. Suatu perusahaan atau beberapa perusahaan tentu mengalami persaingan, kompetisinya masing-masing di setiap lini atau jalur jenis usaha mereka. Tentu persaingan ini akan menjadi tantangan besar bagi perusahaan ketika kalau perusahaan itu tidak mengantisipasi, tidak bisa menyesuaikan diri terhadap persaingan itu. Oleh karena itu, kompetisi atau persaingan di industri harus kita bisa menjadi suatu peluang untuk bersaing. Tentu peluang itu menjadi satu kekuatan bagi kita untuk memperoleh keuntungan. Tetapi ketika perusahaan tidak mampu bersaing di dalam industri yang sama, tentu mereka tidak bisa memanfaatkan berbagai peluang. Tentu mereka tidak bisa menggunakan menjadi kekuatan dari peluang itu. Dan akhirnya akan berdampak terhadap minimalnya atau tidak memperoleh keuntungan daripada memanfaatkan persaingan tadi. Alasan yang ketiga, mengabaikan strategi operasional. Saya ada garis bawahi di sini ada kata strategi. Tentu berkaitan dengan topik kita.
Tentu strategi-strategi untuk mendukung aktivitas, untuk mendukung kegiatan, untuk mendukung seluruh operasionalisasi dari perusahaan membutuhkan strategi. Strategi ini akan mendukung pencapaian berbagai tujuan, berbagai sasaran yang ditetapkan oleh perusahaan. Pernah kita bahas sebelumnya bahwasanya tujuan dasar dari satu perusahaan itu ada 3. Yang pertama untuk menghasilkan produk baik dalam bentuk barang maupun jasa. Tujuan dasar yang kedua yaitu menghasilkan keuntungan atau mendapatkan keuntungan. Tujuan yang ketiga untuk menjaga keberlangsungan hidup usahanya. Tentu untuk menjaga atau membackup ketiga tujuan dasar tadi, maka perusahaan membutuhkan strategi. Strategi, cara, taktik. Jadi ketika mereka tidak menerapkan strategi atau mengabaikan strategi yang mereka sudah tetapkan, tentu akan menimbulkan masalah, tentu akan mengalami kegagalan atau mengalami ketimpangan di dalam menjalankan operasionalisasi perusahaan itu. Oleh karena itu, berbagai strategi yang ditetapkan oleh perusahaan harus seluruhnya dilaksanakan. Jangan diabaikan, seperti itu dia. Yang keempat alasannya adalah terlalu banyak menekankan pada desain produk dan jasa, serta tidak cukup banyak menekankan pada desain dan perbaikan proses. Jadi banyak perusahaan hanya bisa membuat konsep produk yang baru, tetapi tidak mampu mengembangkan atau memperbaiki desain atau rancangan produk yang sudah ada. Tentu kan setiap produk yang dibuat atau jasa yang diberikan, layanan yang diberikan tentu akan memiliki kelemahan. Kelemahan-kelemahan tadilah perlu dievaluasi, perlu dikoreksi untuk diperbaiki sehingga kualitas daripada proses tadi, kualitas daripada produk yang masih memiliki kelemahan tadi bisa diperbaiki. Jadi jangan fokus kepada mendesain atau merancang produk yang baru saja, tetapi kita harus mampu merancang perbaikan-perbaikan dari produk yang sudah ada, dari proses layanan yang sudah ada. Itulah perlu penekanannya. Alasan yang kelima, mengabaikan investasi pada modal dan sumber daya manusia. Di dalam teori manajemen sumber daya manusia, bahwasanya sumber daya manusia itu atau karyawan itu merupakan aset penting bagi suatu perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus bersedia menyediakan dana yang besar untuk meningkatkan keterampilan, untuk meningkatkan kompetensi daripada karyawannya. Itu bisa melalui pemberian pendidikan yang berkelanjutan, ya kan? Contoh, karyawannya dikuliahkan ke tingkat jenjang yang lebih tinggi, dan karyawan itu diberikan pelatihan-pelatihan sesuai dengan lingkup pekerjaannya. Karena seperti yang kita ketahui kan, lingkup pekerjaan, lingkungan pekerjaan, dan teknologi yang mendukung pekerjaan itu selalu berkembang, selalu sifatnya dinamis. Oleh karena itu harus bisa disesuaikan. Maka perlulah dilakukan pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan. Makanya kalau perusahaan mengabaikan karyawannya tidak bisa ditingkatkan, maka kemungkinan akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kan begitu ya, karena seperti yang kita katakan tadi, lingkungan kerja itu dinamis, teknologi dan peralatan itu selalu berubah-ubah, selalu berkembang. Alasan yang keenam, gagal membangun komunikasi internal yang baik dan kerjasama di antara bidang fungsional yang berbeda-beda. Kalau bidang fungsional itu dimaksud itu seperti yang kita ketahui, dalam satu perusahaan itu ada beberapa divisi atau departemen, seperti departemen produksi atau divisi produksi, departemen pemasaran, departemen keuangan atau divisi keuangan, divisi sumber daya manusia, divisi quality control. Masing-masing divisi itu harus saling bekerja sama, harus saling berkolaborasi, harus bisa berkomunikasi dengan baik. Tetapi ketika mereka tidak mampu menjalin komunikasi yang baik, tidak mampu berkolaborasi dengan baik, tidak mampu bekerja sama dengan baik, maka akan timbullah masalah. Masalah itu akan mempengaruhi kinerja secara keseluruhan organisasi. Oleh karena itu, bagaimana supaya bisa membangun komunikasi itu, masing-masing individu lah harus bisa berperan. Makanya sering terjadi konflik. Konflik itu bisa terjadi karena adanya miskomunikasi, adanya ketidakcocokan, ketidaksesuaian antara masing-masing individu. Oleh karena itu haruslah
dibangun komunikasi yang baik, kerjasama yang baik, dan kolaborasi yang baik di masing-masing divisi. Karena masing-masing divisi saling ketergantungan, saling membutuhkan, saling saling bekerja sama. Tidak ada yang bisa berdiri sendiri, begitu dia. Baru alasan terakhir, gagal mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Jadi pada prinsipnya di dalam teori manajemen pemasaran, kita harus bisa memahami, harus mengetahui keinginan dan kebutuhan pelanggan. Jangan perusahaan itu menghasilkan produk sesuai dengan keinginan perusahaan sendiri, kan gitu ya. Kalau sesuai dengan keinginan perusahaan sendiri, maka produk itu belum tentu bisa diterima di pasar. Makanya produk itu harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan daripada konsumen. Maka produk itu akan dicari oleh konsumen. Jadi ketika perusahaan tidak mengikuti itu atau tidak melakukan atau membuat produk tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan, maka kemungkinan produk itu akan gagal di pasarnya. Selanjutnya, materi yang kita berikan adalah kunci sukses berkompetensi. Seperti yang kita katakan tadi, setiap perusahaan akan menghadapi persaingannya masing-masing di industri yang sama. Oleh karena itu, bagaimana bisa berkompetisi, bagaimana bisa bersaing dengan industri lainnya, maka perlu ada kunci sukses. Kiat-kiatnya bagaimana, kan begitu. Kunci sukses berkompetensi adalah menentukan apa yang diinginkan oleh pelanggan dan kemudian mengarahkan upaya untuk memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Pelanggan menginginkan satu, tetapi perusahaan bisa melebihi harapan pelanggan, bisa meningkatkan kualitas produk mereka sehingga harapannya konsumen bisa puas. Selanjutnya ada dua masalah yang harus diatasi, yaitu apa yang diinginkan oleh pelanggan atau objek mana dalam daftar sebelumnya dari cara organisasi bisnis untuk berkompetensi yang penting bagi pelanggan. Masalah yang kedua, apakah cara terbaik untuk memuaskan keinginan mereka? Ada kata cara terbaik. Tentu ini kaitannya dengan strategi. Bagaimana strategi untuk memuaskan keinginan konsumen? Tentu kita harus membuat produk sesuai dengan kebutuhan mereka dan kita harus memberikan kualitas produk yang kita buat sehingga bisa memuaskan konsumen. Operasional harus bekerja dengan pemasaran untuk memperoleh informasi mengenai kepentingan relatif dari berbagai objek untuk setiap pelanggan atau pasar sasaran utama. Seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya masing-masing divisi di dalam suatu perusahaan harus saling bekerja sama, harus berkolaborasi. Divisi operasional atau divisi produksi harus bisa bekerja sama dengan divisi pemasaran. Ya kan? Karena divisi pemasaran yang terjun langsung, yang berhadapan langsung dengan konsumen di dalam hal menjual dan mempromosikan produk. Tentu divisi pemasaran yang mengetahui kira-kira bagaimana perilaku konsumen, kira-kira apa yang dibutuhkan konsumen. Maka divisi produksi harus bisa bekerja sama untuk memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan konsumen, dengan divisi pemasaran. Selanjutnya, memahami masalah kompetitif dapat membantu manajer mengembangkan strategi yang sukses. Kembali lagi, untuk bisa bersaing, untuk bisa berkompetisi tentu membutuhkan strategi. Untuk mencapai tujuan dan mencapai sasaran organisasi tentu membutuhkan strategi. Strategi itu sendiri tentu berasal dari pimpinan di dalam satu organisasi atau perusahaan. Dan masing-masing individu dalam organisasi secara internal mendukung dan melaksanakan strategi yang ditetapkan oleh pimpinan. Tentu kalau di masing-masing divisi, tentu pimpinan tertinggi adalah manajer. Dan pimpinan tertinggi di dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah direktur utama atau komisaris utama atau presiden direktur. Ya, jadi pimpinan itulah yang akan menetapkan strategi dan masing-masing individu lah yang akan menjalankan atau mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan tadi. Selanjutnya kita akan mencoba mendefinisikan dulu apa sih strategi itu sendiri. Strategi adalah rencana untuk mencapai sasaran organisasi. Strategi organisasi memiliki dampak besar terhadap apa yang akan dilakukan organisasi dan bagaimana cara melakukannya. Kalau berkaitan dengan apa yang dilakukan organisasi, tentu harapannya adalah mencapai tujuan dan sasaran.
Sementara bagaimana cara melakukan itu bagian dari misinya. Misi itu hampir sama dengan bagaimana mencapai visi, bagaimana untuk mendapatkan atau mensukseskan tujuan dari sasaran. Strategi dapat berupa jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Makanya ada istilah di dalam manajemen rencana jangka pendek. Ada strategi jangka pendek, ada rencana jangka menengah, ada strategi jangka menengah. Ada rencana jangka panjang, ada istilah dengan strategi jangka panjang. Kalau rencana jangka pendek itu sampai dengan 1 tahun, ya kan? Contoh dalam 1 tahun ini rencana kita seperti apa? Dan untuk melakukan rencana itu, untuk mensukseskan rencana itu perlu strategi. Itulah strategi rencana jangka pendek. Kalau jangka menengah itu sampai dengan 3 tahun sampai dengan 5 tahun rencana jangka pendek. Kira-kira untuk 3 tahun ke depan sampai dengan 5 tahun ke depan apa rencana kita dan bagaimana strategi untuk mencapai rencana itu. Kalau jangka panjang 5 tahun ke atas, 5 tahun ke atas itu biasanya visinya besar. Visinya besar, contoh perusahaan dalam 5 tahun ke depan ingin memasuki pasar global, kan gitu ya. Atau 5 tahun ke depan perusahaan ingin menjual produknya di tingkat global, begitu dia. Atau dalam 10 tahun ke depan perusahaan ingin membuka kantor cabangnya atau melakukan ekspansi di luar negeri. Selanjutnya, agar efektif, strategi harus didesain untuk membantu misi dan sasaran organisasi. Apa sih misi? Misi adalah alasan keberadaan organisasi. Artinya untuk apa organisasi itu berdiri? Apa tujuannya? Kan begitu ya. Misi dinyatakan dalam pernyataan, bukan pertanyaan, pernyataan. Begitu ya. Misi yang menyatakan maksud organisasi. Untuk organisasi bisnis, pernyataan misi harus menjawab pertanyaan. Bisnis apa yang kita jalankan? Misal, apakah kita menghasilkan produk? Kan gitu ya. Apakah kita menjual produk? Kan begitu. Jadi, fungsi bisnis itu ada dua. Yang pertama, menghasilkan produk dan menjual produk. Dan ada yang menghasilkan dan sekaligus menjual. Kan begitu ya. Misi bervariasi di setiap organisasi, bergantung pada sifat bisnis mereka. Sasaran adalah menyediakan rincian dan ruang lingkup misi. Sasaran berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan strategi organisasi. Kembali lagi kata strategi. Jadi strategi tadi bagaimana untuk mencapai sasaran dan tujuan daripada organisasi. Jadi misi dan sasaran seringkali berkaitan dengan bagaimana organisasi ingin dianggap oleh masyarakat umum, karyawan, pemasok, serta pelanggannya. Jadi kita sebagai masyarakat atau kita sebagai konsumen bisa menilai perusahaan itu baik atau buruk dapat kita lihat dari misi mereka, dapat kita lihat dari tujuan maupun sasaran mereka. Baik buruknya suatu perusahaan juga bisa kita lihat dari keberhasilan mereka di dalam memajukan perusahaan dan memberdayakan masyarakat sekitarnya. Contoh, kalau perusahaan itu berdiri, bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Itu kita anggap bahwasanya perusahaan itu bisa membantu di dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan baru, menciptakan ekonomi masyarakat setempat yang merata begitu. Jadi sehingga kita bisa menilai bahwasanya perusahaan itu merupakan perusahaan yang baik. Tetapi ada juga perusahaan yang tidak peduli kan gitu ya. Malah mereka merusak lingkungan sekitarnya dengan pencemaran yang mereka lakukan, kan begitu. Itu banyak terjadi dalam perusahaan. Dan itu bisa kita lihat dari sasaran, tujuan dan misi mereka di dalam melakukan usaha mereka. Selanjutnya materi kita adalah jenis strategi bagi suatu organisasi. Di sini saya rangkum dua saja secara umum strategi yang dimiliki oleh organisasi. Yang pertama, strategi organisasi. Ini berkaitan dengan seluruh strategi organisasi. Tentu secara keseluruhan, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dan diharapkan oleh organisasi, maka dibutuhkan strategi. Strategi itulah secara umum yang harus dilaksanakan oleh individu. Sementara strategi fungsional. Strategi fungsional yang berkaitan dengan setiap bidang fungsional organisasi. Seperti yang kita bahas tadi, masing-masing perusahaan memiliki divisi masing-masing, memiliki departemen masing-masing, memiliki bidang masing-masing. Divisi pemasaran, divisi produksi, divisi SDM, divisi quality control, divisi keuangan. Masing-masing divisi memiliki
strateginya masing-masing untuk mencapai tujuan yang mereka masing-masing. Sehingga masing-masing divisi lah yang membuat strategi mereka. Sebagai contoh, divisi produksi untuk menghasilkan produk yang berkualitas, tentu divisi produksi harus membuat strategi mereka, kan? Mereka harus menetapkan standar, harus menetapkan bahan baku atau material yang pantas mereka gunakan. Begitu juga divisi pemasaran, untuk dalam hal menjual, dalam hal mempromosikan, bagaimana strategi divisi pemasaran tadi untuk mencapai itu. Itulah jenis strategi bagi suatu organisasi. Materi yang berikutnya itu karakteristik pertimbangan dalam merumuskan strategi sukses. Di sini saya gunakan dua istilah karakteristik sebagai pertimbangan dalam merumuskan strategi. Yang pertama saya sebut dengan order qualifier. Ini artinya bahwa karakteristik yang dirasakan oleh calon pelanggan sebagai standar yang dapat diterima, sehingga dipertimbangkan sebagai potensi pembelian. Jadi masing-masing konsumen memiliki standar mereka sendiri untuk membeli suatu produk. Masing-masing konsumen pasti memiliki standar kualitas masing-masing. Tidak ada yang sama antara setiap orang untuk menilai atau menetapkan standar kualitas suatu produk. Makanya keputusan pembelian berbeda-beda di setiap konsumen. Kan begitu ya. Yang kedua, order winner. Artinya karakteristik barang atau jasa organisasi yang menyebabkan barang atau jasa mereka dianggap lebih baik dari kompetitor. Ini order winner ini ketika konsumen itu sudah menggunakan produk tadi berulang-ulang. Jadi konsumen tadi merasa loyal, merasa setia, merasa nyaman terhadap satu produk dibandingkan produk lain yang sejenisnya. Sama seperti kenapa masyarakat kalau menyebut mie instan itu selalu mengatakan Indomie, kan gitu ya. Karena di benak atau di pikiran konsumen atau masyarakat luas itu bahwasanya mie instan itu selalu identik dengan Indomie, kan gitu ya. Karena Indomie itulah sudah melekat sebagai brand merek mie instan di tengah-tengah masyarakat. Itulah sebagai bentuk contoh dari order winner. Ketika barang itu sudah berulang-ulang dikonsumsi, digunakan oleh konsumen sehingga menjadi dianggap baik menurut konsumen. Faktor pertimbangan dalam merumuskan strategi sukses. Saya identifikasi ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kita mulai dari faktor internal dulu. Apa saja ya bagian dari faktor internal sebagai pertimbangan dalam merumuskan strategi? Yang pertama, sumber daya manusia. Ini mencakup keterampilan dan kemampuan manajer dan tenaga kerja, talenta khusus seperti kreativitas, desain, pemecahan masalah, loyalitas pada organisasi, keahlian, dedikasi, serta pengalaman. Seperti yang kita katakan tadi, sumber daya manusia merupakan aset penting dalam suatu organisasi, sehingga sumber daya manusia itu yang akan merencanakan, akan melakukan, akan memutuskan, akan mengawasi semua strategi-strategi yang akan dilakukan, kan begitu. Jadi mereka harus diperhatikan sebagai faktor utama di dalam merumuskan strategi. Yang kedua, fasilitas dan peralatan ini sebagai pendukung dari penerapan strategi tadi, kan gitu ya. Artinya kapasitas, lokasi, usia, dan biaya untuk memelihara atau mengganti fasilitas serta peralatan dapat memiliki dampak signifikan pada operasionalisasi. Yang ketiga, bagian dari faktor internal, yaitu sumber keuangan. Artinya, arus kas, akses ke dana tambahan, beban utang yang ada, serta biaya modal adalah pertimbangan penting. Ya tentu modal keuangan sebagai bentuk investasi dari suatu bisnis atau usaha sangat penting. Tentu modal ini bisa dari sumber pribadi maupun sumber tambahan dari pihak luar, ya seperti perbankan dan sumber-sumber keuangan lainnya. Yang keempat, dari faktor internal yaitu pelanggan atau konsumen. Loyalitas, hubungan yang ada, serta pemahaman terhadap keinginan dan kebutuhan adalah pertimbangan penting. Jadi kita harus mengetahui apa keinginan dan kebutuhan konsumen, dan kita harus juga bisa menjaga supaya tercipta suatu hubungan yang baik antara perusahaan dengan konsumen. Dan akhirnya, dengan tercipta hubungan tadi, maka konsumen akan semakin loyal, akan setia terhadap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kelima, produk dan jasa. Ini mencakup produk dan jasa yang ada serta potensi produk dan jasa yang baru. Yang berikutnya, teknologi, bagian dari faktor internal. Ini mencakup teknologi yang ada, kemampuan untuk menggabungkan teknologi baru serta kemungkinan dampak dari teknologi terhadap operasi saat ini dan mendatang. Jadi teknologi itu terus berkembang, ya, teknologi itu terus berubah-ubah,
sehingga bagaimana perusahaan itu bisa menyesuaikan diri, ya kan, terhadap perkembangan teknologi. Perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan diri, maka perusahaan itu akan mengalami kegagalan di dalam persaingan industri. Karena pada dasarnya semua sudah menggunakan teknologi sebagai pendukung peningkatan kualitas produk. Yang berikutnya, faktor yang berikutnya adalah pemasok. Artinya perusahaan yang menyediakan bahan baku atau material ke suatu perusahaan. Hubungan dengan pemasok, keandalan pemasok, mutu, fleksibilitas, serta jasa adalah pertimbangan khusus. Jadi, peranan pemasok itu sangat penting bagi suatu perusahaan. Apabila pemasok tidak bisa memenuhi standar kualitas bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka kemungkinan perusahaan tidak mampu bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Oleh karena itu, pemasok itu perlu dijaga hubungannya antara perusahaan dengan pemasok. Faktor lain mencakup hak paten, hubungan tenaga kerja, citra perusahaan atau produk, saluran distribusi. Ini saluran distribusi ini ketika ada distributor lah ya, yang membantu menyalurkan produk suatu perusahaan. Hubungan dengan penyalur, perawatan fasilitas dan peralatan, akses ke sumber daya, serta akses ke pasar. Jadi banyak pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu perusahaan untuk mendistribusikan maupun menjual maupun dalam memproduksi produk. Yang kedua, faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi. Ini mencakup kesehatan umum dan arah perekonomian, inflasi dan deflasi, suku bunga, undang-undang perpajakan, serta tarif. Inflasi seperti yang kita ketahui itu adalah kenaikan harga. Jadi kondisi ekonomi suatu negara sangat mempengaruhi penjualan produk satu perusahaan. Pada tahun 1998 terjadi krisis moneter di Indonesia, sehingga daya beli masyarakat menurun. Daya beli masyarakat menurun tentu akan mempengaruhi pembelian terhadap satu produk. Dan itu juga akan mempengaruhi keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Jadi kondisi ekonomi sangat mempengaruhi keuntungan yang akan diperoleh perusahaan ataupun penjualan yang ingin diterima oleh perusahaan. Selanjutnya, kondisi politik ini mencakup sikap yang menguntungkan atau tidak menguntungkan terhadap perusahaan, stabilitas politik, serta perang. Yang selanjutnya adalah lingkungan hukum. Bagian dari faktor eksternal ini mencakup undang-undang persaingan usaha, peraturan pemerintah, pembatasan perdagangan, undang-undang upah minimum, undang-undang tenaga kerja, serta hak paten. Jadi kehidupan organisasi, kehidupan perusahaan itu banyak diatur melalui peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah. Tujuannya adalah supaya perusahaan itu bisa patuh, bisa taat, tidak sewenang-wenang melakukan aktivitas operasional perusahaannya. Sebagai contoh, untuk menghindari persaingan usaha yang tidak sehat di setiap industri, maka dibuatlah undang-undang persaingan usaha. Untuk membatasi kesewenangan-wenangan perusahaan di dalam menetapkan upah tenaga kerja, maka pemerintah membuat upah minimum. Makanya ada istilah upah minimum kota, upah minimum regional, upah minimum provinsi. Itu diatur supaya setiap perusahaan mengikuti standar yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memberikan upah kepada karyawannya. Dan banyak undang-undang atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan operasionalisasi perusahaan. Faktor yang berikutnya adalah teknologi. Ini dapat mencakup tingkat ketika terjadi inovasi produk, teknologi proses saat ini dan mendatang, seperti peralatan, penanganan bahan baku, serta teknologi desain. Kompetisi atau persaingan. Ini mencakup jumlah dan kekuatan dari kompetitor. Jadi kita harus tahu perusahaan pesaing kita, ya kan? Kita harus tahu kelemahan mereka juga. Ketika kita mengetahui kelemahan mereka, kita bisa meningkatkan kelemahan mereka menjadi satu kekuatan bagi kita juga. Selanjutnya adalah dasar kompetisi. Itu meliputi harga, mutu, fitur khusus, serta kemudahan masuk ke pasar. Jadi pada umumnya, perusahaan melakukan persaingan itu banyak melakukan persaingan itu dari segi harga. Makanya perusahaan bisa menjual harga dengan harga yang murah, ya kan? Beli satu produk bisa dapat bonus kan begitu ya. Jadi banyak bermain di harga mereka untuk memenangkan persaingan-persaingan. Faktor yang berikutnya adalah faktor pasar. Sebagai faktor eksternal,
Ini mencakup ukuran, lokasi, loyalitas terhadap merek, kemudian masuk ke pasar, potensi pertumbuhan, stabilitas jangka panjang, serta demografi. Materi berikutnya adalah definisi dan ruang lingkup strategi operasi. Tadi sudah kita definisikan apa sih strategi. Selanjutnya kita mendefinisikan strategi operasi. Adalah pendekatan konsisten dengan strategi organisasi yang digunakan untuk membantu fungsi operasi. Strategi operasi berkaitan dengan produk, proses, metode, sumber operasi, mutu, biaya, waktu tunggu atau lead time, serta penjadwalan. Jadi inilah bagian dari strategi operasi. Tentu strategi operasi ini bisa disesuaikan untuk industri untuk menghasilkan produk dalam bentuk barang. Bisa disesuaikan dengan industri di bidang jasa. Tetap dia kaitannya dengan produknya, prosesnya bagaimana, metode yang digunakan seperti apa, sumber operasionalisasinya bagaimana, standar mutunya bagaimana, biaya yang ditetapkan untuk mendukung strategi itu bagaimana, waktu tunggunya, serta penjadwalan. Inilah inti daripada strategi operasi. Yang materi yang berikutnya adalah bidang keputusan manajemen operasi strategi. Ada dua faktor yang saya sampaikan di sini yang cenderung memiliki kepentingan operasionalisasi strategis. Yang pertama, strategi berbasis mutu atau quality based strategi, yaitu strategi yang berfokus pada mutu dalam seluruh tahapan organisasi. Jadi seperti di divisi produksi, tentu setiap tahapan di dalam menghasilkan produk, ya kan, harus dipahami standar mutunya masing-masing, gitu ya. Setiap rantai pasok di dalam menghasilkan produksi harus ada tahapan mutunya. Strategi berbasis waktu atau time based strategi, yaitu strategi yang berfokus pada pengurangan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Di sini ada istilah pengurangan waktu. Bukan berarti kita harus menghemat waktu atau mengurangi waktu yang di luar standar kita, bukan. Tetapi maksud pengurangan waktu sini supaya memenuhi prinsip efektivitas. Kan gitu ya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, manajemen yang baik itu adalah memenuhi prinsip efisiensi dan prinsip efektivitas. Efisiensi berbicara tentang penghematan biaya, efektivitas berbicara ketepatan waktu. Jadi konteks di sini bagaimana kita menetapkan strategi itu sesuai untuk memenuhi prinsip ketepatan waktu. Begitu dia. Selanjutnya bidang keputusan manajemen operasi strategi. Di sini ada 11 bidang yang saya sampaikan. Dapat kita lihat masing-masing di sini. Bidang keputusan pertama, bidang desain, produk, dan jasa. Ini keputusan yang mempengaruhi yaitu berbicara tentang biaya, mutu, dan lingkungan. Bidang keputusan yang kedua itu berbicara tentang kapasitas. Keputusan yang mempengaruhi struktur biaya dan fleksibilitas. Bidang keputusan yang ketiga adalah pemilihan proses dan tata letak. Keputusan yang mempengaruhi biaya, fleksibilitas, tingkat keterampilan yang dibutuhkan. Kalau tingkat keterampilan yang dibutuhkan itu berkaitan dengan SDM, gitu ya, di dalam menyelesaikan pekerjaan dan kapasitas. Bidang keputusan yang keempat itu desain pekerjaan. Tentu keputusan yang mempengaruhi itu yang mutu kehidupan kerja, keselamatan karyawan, dan produktivitas. Bidang keputusan yang kelima yaitu lokasi. Tentu ini keputusannya mempengaruhi adalah biaya dan visibilitas. Bidang keputusan yang keenam itu mutu. Keputusan mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Bidang keputusan yang berikutnya adalah persediaan. Keputusan yang mempengaruhi biaya dan kekurangan. Arti kekurangan di sini adalah ketika menjalankan proses produksi ada kalanya perusahaan mengalami kegagalan dalam mendapatkan bahan baku yang sesuai. Sehingga untuk menutupi kekurangan bahan baku, untuk menutupi berbagai kelemahan-kelemahan atau keburukan-keburukan bahan baku yang digunakan, maka perlu ada persediaan bahan baku supaya mengantisipasi berbagai kelemahan-kelemahan yang ada. Bidang yang berikutnya pemeliharaan, penjadwalan, rantai pasokan, dan proyek. Seperti itu saja yang bisa saya jelaskan dalam materi ini. Lebih lanjut kita bisa
buka ruang diskusi lah ya bagi mahasiswa. Saya berikan waktu kepada kita untuk diskusi.